Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Lailatul Saputri, NIM 401210299, absen 2, kelas ESJ. Perkenalkan, nama saya Wita Sigi Ifada, NIM 401210314, nomor absen 16 dari kelas Ekonomi Syariah J. Pendahuluan. Akhlak merujuk kepada amalan dan tingkah laku tulus yang tidak dibuat-buat yang menjadi kebiasaan. Manakala menurut istilah Islam, akhlak ialah sikap kepribadian manusia terhadap Allah, manusia, dan diri sendiri, dan makhluk lain sesuai dengan suruhan dan larangan, serta petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ini berarti akhlak merujuk kepada seluruh perlakuan manusia yang berbentuk lahiriah maupun batiniah yang merangkumi aspek amal ibadah, percakapan, perbuatan, pergaulan, komunikasi, kasih sayang, dan sebagainya. Akhlak manusia ada yang bersifat baik dan ada yang bersifat buruk. Yang bersifat baik adalah akhlak mahmudah dan yang bersifat buruk adalah akhlak masmumah. Tingkah laku ini menjadi sebuah incaran untuk dijadikan sebuah cerita dan menjadi gambaran dalam suatu program drama televisi. Berdasarkan masalah di atas, makalah ini ditulis untuk memahami dan mempelajari akhlak mahmudah dan masmumah sebagai upaya untuk mengetahui bagaimana seharusnya perilaku seorang muslim terhadap Allah Subhanahu wa taala dan perilaku yang harus dilakukan oleh seseorang muslim terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya seorang muslim akan mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Adapun materi yang akan disampaikan meliputi pengertian akhlak mahmudah dan masmumah, sifat-sifat akhlak mahmudah dan masmumah, serta contoh akhlak masmumah dan mahmudah. 1. Pengertian. A. Akhlak mahmudah atau akhlak terpuji. Akhlak mahmudah yaitu segala tingkah laku yang terpuji atau yang baik yang biasa juga dinamakan fadilah atau kelebihan. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak yang baik adalah yang menurut atau sesuai dengan akhlak dan syar'ah. Selanjutnya, beliau mengemukakan bahwa akhlak yang baik adalah tingkah laku yang dipergerakkan oleh para rasul. Menurutnya, akal merupakan salah satu kriteria dalam menemukan akhlak yang baik. Akal merupakan sesuatu yang dapat memperoleh pengetahuan. Jika ditinjau dari zatnya, akal merupakan hakikat manusia yang dapat mengetahui dan mengenal dirinya sendiri serta hal-hal di luar dirinya. Sedangkan ditinjau dari objeknya, akal yaitu kebenaran-kebenaran atau kriteria dalam menemukan akhlak yang baik. Akal merupakan sesuatu yang dapat diperoleh pengetahuan. Jika ditinjau dari zatnya, akal merupakan hakikat manusia yang dapat mengetahui dan menjadikan dirinya sendiri serta hal-hal di luar dirinya. Akhlak masmumah atau akhlak tercela. Sejatinya manusia adalah makhluk sosial, bahkan sejak zaman prasejarah manusia akan membuat pola-pola atau kebiasaan dengan manusia lain yang disebut interaksi. Pola-pola perilaku yang dibuat tentunya ada yang selaras, ada yang tidak. Perilaku menyimpang dapat didefinisikan secara statikal, yaitu segala sesuatu atau perilaku yang bertolak dari suatu tindakan yang kurang umum, jarang dilakukan, atau bahkan rata-rata perilaku yang sering dilakukan. Akhlak masmumah atau akhlak tercela yang meliputi tergesa-gesa, ria, dengki, takabur, ujub, batil, tamak, pemarah, dan lainnya bisa dilihat sendiri dari sifat buruk sangka, pemarah, dan akhlak tercela lainnya. Jika dilihat dari kacamata keilmuan dunia, hal ini disebut juga penyimpangan sosial karena tidak sesuai dengan ajaran dan norma yang berlaku di masyarakat. Akhlak masmumah atau akhlak tercela adalah suatu tingkah laku yang membawa manusia kepada kebinasaan dan kehancuran yang didorong oleh beberapa faktor dunia, harta, manusia, setan, dan nafsu. Akhlak masmumah atau akhlak tercela adalah sebagai lawan atau kebalikan dari akhlak yang baik sebagaimana yang disebutkan di atas. Sifat-sifat akhlak mahmudah dan masmumah. A. Sabar. Sabar menurut bahasa adalah menahan dan mengekang. Sedangkan cara istilah, sabar berarti menahan diri dari segala sesuatu yang tidak dilakukan karena mengharap ridho dari Allah. Kebenaran dapat dibagi menjadi 4 kategori, yaitu sabar menanggung banyak kewajiban, sabar menanggung musibah dan cobaan, sabar menahan pergaulan dari orang lain,
4. Sabar menanggung kemiskinan. Benar atau sidik. Sidik berarti benar atau jujur. Seseorang muslim dituntut selalu berada dalam keadaan benar lahir batin, yaitu benar dalam segala hal. Apabila hari dihiasi dengan iman kepada Allah dan beramal dari segala penyakit atau berbohong, apabila semua diucapkan adalah kebenaran bukan kebatilan, dan benar perbuatan atau sidik apabila semua yang dilakukan sesuai dengan syariah Islam. C. Amanah. Amanah artinya dipercaya. Sekarang dengan imam, semakin menipis iman seorang, semakin pudar pula sifat amanah di dirinya. Amanah dalam pengertian sempit adalah memelihara titipan dan mengembalikan kepada pemiliknya dalam bentuk semula. Sedangkan dalam pengertian luas, amanah mencakup banyak hal seperti menyimpan rahasia, menjaga kehormatan, dan lain-lain. Tawadu artinya rendah hati. Orang yang rendah hati tidak memandang dirinya lebih dari orang lain. Rendah hati tidak sama dengan rendah diri. Sekalipun dalam praktiknya orang yang rendah hati cenderung merendahkan dirinya di hadapan orang lain. Tapi jika sikap tersebut bukan wujud dari rasa tidak percaya diri, orang yang tawadu menyadari bahwa apa saja yang ia miliki merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Memelihara kesucian diri. Al-Ifah. Al-Ifah berarti menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik dan juga berarti kesucian tubuh. Sedangkan ifah menurut istilah adalah memelihara kehormatan diri dari segala hal yang akan merendahkan dan menjatuhkannya. Berani atau saja. Saja artinya berani, tapi bukan berani dalam arti siap menantang siapa saja tanpa mempedulikan apakah dia berada di pihak yang benar atau salah. Tetapi berani yang berdasarkan kebenaran dan dilakukan dengan penuh pertimbangan. Keberanian tidaklah ditentukan oleh kekuatan fisik, tapi ditentukan oleh kekuatan hati dan kebenaran jiwa. Kemampuan mengendalikan diri ketika marah itu tidak mampu melampiaskan adalah contoh keberanian yang lahir dan hati yang kuat dan jiwa yang bersih. G. Menepati janji. Janji adalah suatu ketetapan yang dibuat dan disepakati oleh seorang untuk orang lain dan dirinya sendiri untuk dilaksanakan, bukan diingkari. Sedangkan menepati janji adalah menunaikan dengan sempurna apa yang telah diamanatkan kepada dia. Kemudian, berdasarkan petunjuk ajaran Islam, dijumpai beberapa sifat akhlak yang tercela, di antaranya 1. Iri hati. Iri adalah merasa kurang senang melihat kelebihan atau kesuksesan orang lain. Cemburu dengan keberuntungan orang lain, tidak rela apabila orang lain mendapat nikmat dan kebahagiaan. Hukumnya adalah haram, membawa pada maksiat dan kejahatan, serta merusak ketaatan kepada Allah. Yang kedua, takabur atau sombong. Takabur atau sombong ialah merasa atau mengaku dirinya besar, tinggi, mulia, melebihi orang lain. Singkat kata, merasa dirinya sudah hebat. Sombong terbagi menjadi 3. Yang pertama, sombong kepada Allah. Ini merupakan kesombongan yang paling jelek, karena orang yang menyombongkan dirinya kepada Allah akan mendapat murka Allah di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, sombong terhadap Rasul, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy dan Bani Israel. Ketiga, sombong terhadap sesama manusia dengan membesarkan kedudukannya dan menghina orang lain. Yang ketiga adalah dengki. Dengki menurut bahasa berarti menaruh perasaan marah kepada suatu keberuntungan jatuh kepada orang lain. Dengki ialah rasa atau sikap tidak senang atas kenikmatan yang diperoleh orang lain, disertai dengan maksud agar nikmat itu hilang dan berpindah kepadanya. Yang keempat adalah bakhil atau kikir.
Bakhil atau kikir ialah sifat tercela yang ditimbulkan dari rasa egoisme yang keterlaluan. Sukar baginya mengurangi sebagian dari apa yang dimilikinya itu untuk orang lain. Orang seperti ini biasa dengan ciri mempunyai hati yang keras, tidak mempunyai belas kasihan, dan tidak berperi kemanusiaan. Untuk yang ketiga adalah contoh akhlak mahmudah dan majmumah. Contoh akhlak mahmudah yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempercayai segala keagungannya serta melakukan tindakan-tindakan baik yang diperintahkannya. Yang kedua adalah tawakal, artinya menyerahkan segala urusan ikhtiar dan daya upaya yang telah dilakukan kepada Allah. Yang ketiga, bersyukur atas semua nikmat yang diperoleh. 4. Memelihara kesucian, kebersihan, kesehatan, kerapian, dan kecantikan diri. Yang kelima, memelihara kerja akal pikiran dengan menganalisa dan mengambil hikmah dari apa saja yang sedang dan akan dialaminya, baik yang menyenangkan maupun menyakitkan. Yang keenam, berbakti kepada orang tua, karena ridho Allah adalah ridho kedua orang tua. Yang ketujuh, berbuat baik kepada sanak saudara dan meningkatkan kualitas dan kuantitas silaturahmi dengan mereka. Yang kedelapan, sadar dan memelihara kelestarian lingkungan hidup. Sedangkan untuk contoh akhlak majmumah, yang pertama, bersikap takabur, kikir, sombong, dan dengki. Yang kedua, berkata dusta. Yang ketiga, berprasangka buruk kepada orang lain atau suudzon. Yang keempat, mengingkari janji yang sudah dibuat. Yang kelima, durhaka kepada orang tua. 6. Mengambil barang yang bukan haknya. Dari pemaparan materi tersebut dapat disimpulkan bahwa akhlak mahmudah yaitu segala tingkah laku yang terpuji atau yang baik, yang biasa juga dinamakan fadilah atau kelebihan. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak yang baik adalah yang menurut atau sesuai dengan akal dan syara'. Selanjutnya, beliau menambahkan bahwa akhlak yang baik adalah tingkah laku yang diperagakan oleh para rasul. Menurutnya, akal merupakan salah satu kriteria dalam menentukan akhlak yang baik. Akhlak mahmudah atau akhlak tercela adalah suatu tingkah laku yang dapat membawa manusia kepada kebinasaan dan kehancuran yang didorong oleh beberapa faktor, yaitu dunia atau harta, manusia, setan, dan nafsu. Sifat akhlak mahmudah antara lain sabar, benar, amanah, tawadhu, memelihara kesucian diri, berani, menepati janji. Sedangkan sifat akhlak majmumah antara lain iri hati, takabur atau sombong, dengki, bakhil atau kikir. Demikian presentasi dari kelompok 3. Atas kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.